Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita syarah Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk kepada masalah jahiliyah yang ke-36. Kita masuk pada masalah jahiliyah yang ke-36. Yaitu qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu as-sadisatu was-salasun, masalah atau masalah jahiliyah yang ke-36, taqarrubuhum ilallahi bi tahrimil halal wa tahrilil haram. Mereka orang-orang jahiliyah itu bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Beliau mengatakan at-ta'abbudu bitahrimil halal kama ta'abbadu bisyirki. Mereka orang-orang jahiliyah itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Kama ta'abbadu bisyirki, sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyirikan. Orang jahiliyah, ya, mereka mengharamkan yang halal
halal dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, masalah jahiliyah yang ke-36 yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan min masail ahlil jahiliyah, di antara tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah, ta'abbuduhum, mereka menyembah, ay taqarrubuhum ila Allah. Menyembah yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitahrimi ma aujaballah, dengan mengharamkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah mengharamkan menutup aurat. Sehingga tidak pantas untuk digunakan tawaf di Ka'bah. Imma dipinjamkan oleh orang ahli Makkah, kemudian dia pakai pakaian yang lain, imma tidak pakai pakaian sama sekali, ya, karena yang tadi keyakinan mereka tersebut. Kemudian wa kadzalikal yahud wan nasara, sebagaimana juga ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun demikian. Di antara kebiasaan mereka adalah mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Maka di sini dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala, fan nasara harramu ala anfusihim katsiran minat thayyibat. Orang-orang Nasrani mereka mengharamkan untuk diri-diri mereka begitu banyak kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang baik, ya, yang thayyib, mereka haramkan untuk diri-diri mereka. Di antara contoh yang konkret adalah ya ahli ibadah mereka, ya, mungkin rohib namanya, siapa namanya, rohib apa pendeta itu, ya, yang mereka tidak menikah, ya, tidak menikah. Padahal nikah itu adalah sunnah para rasul, termasuk sunnahnya rasul mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu adalah hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan perkara yang baik. Itu merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi sebagian mereka, ya, atau yang disebut sebagai rahib-rahib ataupun yang semisalnya, maka mereka tidak menikah, ya, meskipun dengan berbagai ya, cerita-cerita kalau kita dapatkan, ya, mereka dan seterusnya. Baik. Wal yahud abahu li anfusihim ma harramallah. Adapun orang-orang Yahudi sebaliknya, mereka banyak menghalalkan untuk diri-diri mereka sendiri apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik dengan orang-orang Nasrani atau Nasara, ya, yang mereka mengharamkan untuk diri mereka yang baik, yang thayyib. Adapun orang-orang mereka ya banyak
membolehkan ya perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka semuanya. Sebagai contoh kata beliau rahimahullahu taala, mislur riba, seperti menghalalkan riba. Riba para jamaah rahimahullahu taala, setiap agama diharamkan. Ya, setiap agama itu diharamkan. Akan tapi orang-orang Yahudi di antara bisnisnya yang terbesar adalah dari riba. Ya, sehingga para jamaah rahimahullah taala jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah riba. Riba sedikit sama saja dengan riba besar atau banyak, ya, karena sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khamar sedikit atau banyak sama saja hukumnya. Ya, tidak ada kalau satu tepuk saja boleh-boleh saja, tidak ada. Ya, sebagaimana riba 1% saja ya boleh-boleh saja, tidak ada seperti itu ya. Yang namanya riba ya haram sedikit ataupun apalagi banyaknya. Wa qad nuhu anhu, dan riba ini telah dilarang kepada mereka semuanya, kepada kita semuanya pun demikian, dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akluhum amwalan nas bil batil, begitu pula memakan harta atau mengambil harta manusia dengan tidak benar atau dengan batil, seperti menipu ya, ataupun seperti mencuri, merampok ataupun yang semisalnya, itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi orang-orang Yahudi tidak, mereka menghalalkan, membolehkan. Kalau bisa ambil saja. Meskipun kalau kita tanya secara langsung kepada mereka, ya mereka tidak akan menjawab seperti itu. Ya, mereka tidak akan menjawab seperti itu. Jadi orang-orang Nasrani, ya sekali lagi mereka ya mengharamkan untuk diri mereka perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang thayyib. Adapun orang-orang Yahudi, mereka membolehkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal musyrikun, dan juga orang-orang musyrik. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang yang ketiga, jadi ahli jahiliyah itu sebagaimana yang kita sampaikan di awal itu, diantaranya kembali kepada apa? Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikun atau masa-masa sebelum datangnya Islam. Wal musyrikun harramu anwa'an min bahimatil an'am. Orang-orang musyrik zaman dahulu ya, mereka mengharamkan untuk diri mereka sebahagian hewan-hewan ternak yang seharusnya itu ya boleh-boleh saja untuk dikonsumsi, boleh-boleh saja untuk dimakan, akan tapi mereka mengharamkan dengan niat-niatan tertentu. Ya, dengan niat-niatan dan juga keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, maka nanti akan ditanbih oleh Syekh rahimahullahu taala, ya sebagian orang yang mengharamkan perkara-perkara yang halal. Enggak boleh makan nasi misalkan, ya. Kemudian apa? Yang enggak boleh dimakan biasanya apa, Pak? Selain nasi. Gula ya, dan seterusnya. Nanti akan ditambah oleh Syekh rahimahullahu taala. Boleh enggak seperti itu? Ya, boleh enggak seperti itu. Baik. Minha al-bahirah was-sa'ibah wal wasilah. Di antara jenis-jenis hewan ternak yang diharamkan oleh orang-orang musyrikun kepada diri mereka sendiri adalah al-bahirah was-sa'ibah wal wasilah. Al-bahirah dan saibah dan wasilah. Apa yang dimaksud dengan al-bahirah? Al-bahirah dijelaskan kalau di dalam syarahnya di sini kayaknya tidak ada. Dijelaskan di dalam literatur yang lain, disebutkan bahwasanya bahirah itu adalah unta betina. Boleh dicatat ya. Bahirah itu adalah unta betina yang air susunya dihadiahkan untuk berhala-berhala. Bahirah, ya ini bukan nama orang ya, bahirah.
Ya, akan tapi sebutan bagi onta yang air susunya dihadiahkan untuk berhala-berhala, maka tidak ada seorang pun yang berani memerah air susunya. Jadi diwakafkan, dihibahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka, tidak boleh diambil oleh manusia. Itu untuk bahirah. Kemudian untuk saibah, ya, saibah adalah unta betina yang mereka lepaskan begitu saja, dibiarkan untuk berhala-berhala mereka. Jadi tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diikat, dan seterusnya, dilepaskan begitu saja. Maka unta tersebut tidak boleh diberikan beban sesuatu apapun, dilepaskan begitu saja. Ya, tidak boleh diikat, tidak boleh dikasih beban. Ya, mereka persembahkan untuk berhala-berhala mereka. Ini namanya saibah. Kemudian wasilah. Wasilah adalah unta betina yang melahirkan anak pertama betina. Unta betina yang melahirkan anak pertama betina, disusul anak-anak kedua betina juga. Jadi anak pertamanya betina, anak keduanya betina. Induk unta ini dibiarkan terlepas, ya, jika anak-anaknya itu tidak ada yang jantan yang memisahkan antara kedua anaknya itu. Hal ini mereka lakukan demi berhala-berhala mereka. Jadi bukan dengan dilepas begitu saja. Ada keyakinan-keyakinan tertentu, ya, baik itu jenisnya bahirah ataupun saibah ataupun apa tadi yang ketiga, wasilah, ya, wasilah. Baik, sekali lagi, ya, orang-orang musyrikun dahulu mereka mengharamkan, ya, berbagai jenis hewan ternak, diantaranya bahirah, kemudian saibah dan wasilah. Baik. Anwa'un minal an'am yusammunaha bihadhil asma'. Yang bahirah dan saibah serta wasilah ini adalah jenis-jenis dari hewan ternak, ya, yang mereka menamakan dengan nama-nama tertentu, nama-nama yang kita sebutkan tadi, bahirah, saibah dan wasilah. Yuharrimunaha lil asnam. Mereka tidak mengkonsumsi, tidak mengganggu, dan tidak diapa-apakan ketiga jenis onta itu untuk dipersembahkan kepada patung-patung ataupun berhala-berhala mereka. Padahal halal, baik yang beranak perempuan 3 onta, mau 4, mau 5, halal. Ya, baik dia mungkin lahirannya disesar ataupun apa, halal semuanya. Ya, binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarat-syarat tertentu, ya, kemudian tidak ada, ya, keyakinan-keyakinan sesungguhnya untuk Tuhan ini, Tuhan aku, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Maka di sini Syekh mengatakan waqad nahallahul mu'minin an dzalik. Allah melarang orang-orang mukminin melakukan perbuatan tersebut, ya, mengharamkan yang tadinya halal. Bahkan dahulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara apa? Ada yang ingat? Gara-gara makan apa? Madu. Masya Allah. Ya, Bapak nanti boleh diambil, ya, setelah kajian. Ya, gara-gara minum atau makan madu, dimakan apa diminumnya? Diminum, ya. Kan ada yang makan juga boleh yang agak keras, ya. Gara-gara meminum madu, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang mubah, jangan sampai kita membuat syariat untuk mengharamkan. Ya, maka tadi kita singgung seperti nasi, ya. Tidak boleh kita mengharamkan nasi. Nasi itu halal. Gula, ya, dan seterusnya, kecuali memiliki mudarat tertentu, ya. Kata ahli, bukan kata si fulan,
Kata si Alan, oh kata tetangga saya kalau makan gula nanti jadi sakit gula dan seterusnya. Jadi bukan kata apa, bukan kata ahlinya. Kalau kata ahlinya sudah berbicara seperti dokter atau misalnya, maka ini beda urusan. Akan tapi hukumnya tidak haram. Ya hanya saja kita menghindari yang mudarat dari makanan-makanan tersebut, akan tapi hukumnya adalah halal. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang thayyibat, apa-apa yang baik setelah Allah halalkan bagi kalian. Wa la ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Mengharamkan sesuatu yang halal ini adalah sesuatu yang melampaui batas. Itu pula sebaliknya, ya, mengharamkan yang halal melampaui batas, menghalalkan yang haram pun apa? Melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Adapun orang-orang yang beriman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bagaimana sikap mereka di dalam berkaitan dengan yang halal, penghalalan ataupun pengharaman? Beliau mengatakan, fal mu'min la yatashaddad fi tahrimi ma ahallallah. Orang mukmin ya tidak diperkenankan, tidak boleh atau tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dalam urusan dunia kita mengenal bahwasanya hukum segala sesuatu urusan dunia adalah apa? Boleh, halal. Sampai ada dalil yang melarang. Maka dalam urusan dunia kalau kita ya ingin mengatakan sesuatu itu haram, maka kita harus mencari dalilnya mana. Ya, dalilnya apa? Dalilnya mana yang mengharamkan. Jangan ditanya mana yang membolehkan, enggak ketemu. Ya. Mana dalil yang membolehkan makan nasi? Tidak ada. Secara spesifik maksudnya. Yang membolehkan minum teh, ya, misalkan tidak ada. Di sebagian atau di Arab Saudi sana para jamaah Allah Ta'ala tidak ada yang namanya es teh. Ada yang pernah ke Saudi pernah minum es teh? Karena es teh itu kata orang Arab itu lucu, udah panas kasih dingin lagi, lucu maksudnya. Imma panas, imma dingin. Ya, enggak ada. Tapi walaupun tidak ada di sana, boleh es teh. Ya, boleh apa? Es teh. Tapi jangan kebanyakan gulanya, kata dokter. Tapi jangan kebanyakan gulanya, kata dokter. Wala yatasahal wa yastabihul muharramat. Tidak boleh tadi mengharamkan yang halal, begitu pula sebaliknya tidak boleh bermudah-mudahan di dalam menghalalkan yang haram. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan di dalam menghalalkan yang haram, yang jelas-jelas hukumnya haram. Sebagai contoh misalkan, ya, beberapa tahun yang lalu ada disertasi yang berjudul apa? Ada yang ingat disertasi yang viral? Ya, di sebuah kampus yang mengatakan kesimpulannya zina halal. Kesimpulannya. Padahal dari zaman kita baru bisa mendengar, baru bisa berbicara, ya, baru bisa merangkak hukum yang namanya zina itu apa? Haram. Diketahui oleh masyarakat awam sekalipun, meskipun dia tidak tahsil di dalam ilmu, meskipun dia tidak belajar, ya, tidak belajar secara spesifik misalkan dalam masalah kehidupan, yang namanya zina apa? Haram. Akan tapi datang orang, ya, di zaman sekarang mengatakan, oh kesimpulannya boleh. Ya, kesimpulannya apa? Boleh. Padahal itu adalah perkara yang haram, dengan mata telanjang melihat saja sudah apa? Mengetahui hukumnya haram, tidak perlu bertanya kepada Syekh Fulan dan Syekh Alan, ya, itu sudah kita ketahui semuanya.
Adapun secara rinciannya misalkan ya yang kita pelajari nanti tangan ada zinanya, mata ada zinanya dan seterusnya, maka itu barangkali luput dari sebagian orang ya yang akan, tapi jangan sampai itu bermudah-mudahan di dalam boleh-boleh saja dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Akan tapi kata Syekh bal yakunu mu'tadilan, akan tapi sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin harus mu'tadil, harus memiliki sifat tawassut kalau dalam bahasa kekiniannya. Apa artinya tawassut? Bersifat pertengahan. Tidak tidak menghalalkan yang haram, tidak juga menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram. Akan tapi apa? Kalau memang haram ya diharamkan, kalau memang halal ya dihalalkan, tidak boleh dibolak dan dibalik dalam masalah haram dan halal. Harus bersifat ya mu'tadil atau mutawassit, pertengahan antara yang buruk berlebih-lebihan dan antara yang bermudah-mudahan di dalam ya penghalalan dan pengharaman. Fatahrimul halal wa tahlilul halal min dinil jahiliyah. Mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, ini diantara agamanya orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah ya kalau dimutlakkan kembali kemana? Tadi kita sampaikan orang Yahud, Nasara dan musyrikin. Ya, atau orang-orang yang ya hidup sebelum datangnya agama Islam ini oleh Nabi SAW. Itulah diantara kebiasaan orang jahiliyah. Maka kalau kita ingin berlepas diri dari kebiasaan jahiliyah, maka kita tidak boleh berbuat seperti itu. Ya, tidak boleh menghalalkan yang haram, tidak boleh mengharamkan yang halal hanya gara-gara mengikuti hawa nafsu, hanya gara-gara ingin mengikuti tren, hanya gara-gara ingin menyenangkan jamaahnya atau menyenangkan si penanya misalkan. Ya, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam masalah penghalalan dan di dalam masalah pengharaman. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati di dalam masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan ya yang sebagian orang bermudah-mudahan di dalam masalah sesuatu yang haram, ya misalkan di dalam masalah yang hari ini mungkin lagi entah dibilang FOMO atau tidak tahu juga, masalah emas. Ya, transaksi emas itu harus berhati-hati melihat kaidah-kaidah di dalam masalah bagaimana bertransaksi dengan barang-barang yang dikategorikan sebagai barang-barang ribawi, di antaranya emas, perak dan juga uang. Sebagian kita bermudah-mudahan ya yang penting dapat harga murah, sat-sat saja ya, meskipun belum terpenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Misalkan seperti dua kaidah penting ya di dalam masalah ya harta-harta riba itu. Kalau emas sama emas maka harus terpenuhi dua, harus sama jumlahnya, beratnya, dan harus langsung cash tunai, tidak boleh ditunda. Tapi kalau antara emas dengan uang berarti harus terpenuhi satu saja, harus cash, nggak mungkin ditimbang uangnya kan ya, harus dibeli secara tunai, tidak boleh dibeli online misalnya seperti zaman sekarang ya di di es itu ya kalau Bapak ya sorry Pak jualan Pak, jualan online ya, jualan online. Dan subhanallah bank yang mendeklarasikan dirinya sebagai bank dalam tuntunan Islam pun demikian. Saya berapa kali ke bank nanya ada emas enggak? Oh harus nyicil Pak, harus nyicil, tidak ada cash, tidak ready itu emasnya. Padahal di dalam masalah pembelian atau jual beli emas tidak boleh tertunda, tidak boleh nyicil, apalagi tidak boleh ya jual kasih sekarang uangnya besok, emasnya besok uangnya. Harus terpenuhi satu syarat, harus ya dan biadin, harus tunai
ya tidak boleh ditunda pembayarannya. Ini harus berhati-hati kita di dalam masalah perkara tersebut. Yang sering Anda contohkan juga dalam masalah tukar menukar uang. Tukar menukar uang berarti sama-sama uang, berarti harus terpenuhi dua syarat. Harus yadan biyadin, masalan bimasalin. Harus cash dan harus sama jumlahnya. Bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat kita? Tukang bakso dan tukang somai. Tukang bakso punya duit 100.000, lewat di depan tukang somai. Bang, tukar uang dulu bang. Saya ada duit 100 nih, cepet. Ya. Saya baru dapat 50.000 nih, gocap dong. Ya udah gocap dulu aja. Nanti kalau ketemu kasih gocapnya lagi. Itu tidak terpenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Bahkan dua-duanya tidak terpenuhi ya. Tidak sama jumlahnya, kemudian tidak tunai, kontan ntar ya, atau besok baru dikasih gocapnya lagi. Maka ini termasuk praktek-praktek riba yang masyarakat kita mungkin mereka belum memahami di dalam masalah hukum tersebut. Maka dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mentazir orang-orang yang ingin berjual beli di pasar beliau mengatakan tidak boleh ada yang jualan kecuali yang paham dalam masalah jual beli, termasuk dalam masalah apa? Riba yang menjamur di masyarakat kita para jamaah rahimahullah taala, dan sebagian orang bermudah-mudahan di dalam masalah tersebut. Baik. Fala yajuz. Udah ini ya, udah isya ya. Udah masuk isya ya. Baik, kita lanjutkan setelah isya. Fadhal. Cepat ya isyanya. Kita lanjutkan insya Allah setelah isya. Ada yang bisa ada Pak Jaya kesemutan ya? Azan Pak. Kurang air itu Pak. Sudah. Bang. Allah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kemudian tadi Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ini merupakan tradisi atau bagian dari agama jahiliyah. Dan beliau mengatakan fala yajuzu li ahadin an yuhallil wa yuharrim illa bidalilin min kitabillah. Tidak boleh seorang yang menghalalkan ataupun mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil dari kitabullah. Tidak boleh seorang yang menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya wa idza tabara dzalika min at-ta'abbud, jika dia menganggap hal tersebut adalah termasuk bagian dari ibadah. Tadi kita singgung di awal bahwasanya misalkan seorang tidak mau makan nasi, ya boleh apa tidak Pak? Boleh nggak? Boleh ya? Oh masih makan nasi nggak? Kalau udah nggak makan nasi, ya boleh. Boleh. Akan tapi tidak boleh menganggap itu adalah bagian dari ibadah. Mengharamkan sesuatu yang halal, ya, dengan menganggap itu adalah bagian dari ibadah. Adapun untuk diri sendiri, untuk menghindari perkara tersebut, maka tidak masalah jika itu memudaratkan, namun tidak boleh sampai mengharamkan. Tidak mengkonsumsi nasi boleh, asalkan apa? Tidak mengharamkan, karena nasi itu hukumnya adalah halal. Apalagi yang suka dihilangkan oleh orang atau dihindari oleh orang, kopi misalkan. Tidak boleh kita mengharamkan kopi, ya, karena hukum minum kopi itu adalah apa? Halal, boleh. Akan tapi kalau kita minum kopi asam lambungnya naik, kemudian kita nggak mau kopi, itu bukan dari bagian dari masalah, bukan menjadi patokan. Patokan adalah hukumnya, apakah ada dalil yang melarang dalam masalah urusan dunia. Pun tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh apa? Berlebih-lebihan sampai mendatangkan dalil, karena kalau minum kopi, kopinya masih di tenggorokan, nanti akan masuk surga katanya. Ya, ada yang hafal dalilnya nggak? Ini tukang kopi senang ini ya, dengarkan dalil-dalil yang tersebut. Ya, apa kemarin anak hafal, sekarang nggak lupa dalil. Pokoknya intinya itu, kalau minum kopi masih di perutnya ada kopi, mati nanti masuk surga. Ya, padahal itu adalah ya dongeng-dongeng saja. Tidak boleh berlebihan, ya. Pun tidak boleh ya meremehkan, kemudian
Pokoknya kita sikapnya adalah sifatnya wasatiyah, harus tengah-tengah, mengharamkan dengan dalil, menghalalkan juga dengan dalil, khususnya dalam masalah ibadah. Jadi dalam masalah dunia cari yang mengharamkan, dalam masalah ibadah cari yang memerintahkan atau yang membolehkan. Mislu ma alaihi nasara fir ruhbaniyah. Seperti yang terjadi dari kalangan orang-orang Nasrani di dalam masalah kerahiban. Rahib, ya. Rahib itu apa? Pastor atau pendeta? Ada yang tahu nggak? Apa sama dua-duanya? Nah, sama ya. Pokoknya di dalam agama tetangga juga itu ada ahli ibadahnya, ada juga ahli ilmunya. Ya, anak nggak tahu apakah rahib itu ahli ibadah atau ahli ilmu. Yang jelas, ya mereka itu, ya kalau di sini disebutkan di sini abidnya, ahli ibadahnya, sehingga mereka tidak mau menikah, tidak mau apa? Tidak mau menikah, nikah saja tidak mau. Tapi kalau yang lainnya mau biasanya. Ya sebagaimana cerita-cerita dari mantan-mantan mereka. Bahkan kemarin sempat viral ya di negara tetangga kita semuanya, ternyata mereka sudah melakukan hal yang tidak pantas dengan alasan-alasan tertentu. Au alaihil musyrikun fi tawafil bait, atau ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun ketika tawaf di Ka'bah. Ya, apa kebiasaan orang musyrikun? Tawaf dengan telanjang. Sehingga dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tahun atau 1 tahun sebelum beliau wafat, ya, ibadah haji itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi tidak mau berhaji. Alasannya adalah, ya, di antara alasannya karena orang-orang musyrik masih tawaf dengan telanjang. Sehingga di tahun tersebut, ya, Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberikan pengumuman. Untuk memberikan apa? Pengumuman. Di antara pengumumannya adalah tahun ini tahun terakhirnya orang tawaf pakai telanjang, atau bukan pakai telanjang ya. Orang tawaf dengan telanjang ini tahun terakhir. Tahun depan tidak boleh ada lagi tawaf dengan telanjang, karena tahun depannya Nabi SAW melaksanakan ibadah haji yang kita kenal sebagai Hajjatul Wada. Dan mereka telanjang itu, para jamaah, ketika tawaf itu bukan karena pengen begitu saja, bukan, akan tapi itu ibadah. Mereka melakukannya dengan niat ibadah, sehingga para jamaah rahimahullah taala ini yang menjadi, ya, perkara yang membuat orang enggan dan susah meninggalkan maksiat itu diantaranya. Apa itu? Menganggap maksiat itu ibadah. Menganggap apa? Maksiat itu ibadah. Bagaimana mungkin kita melarang orang melakukan ibadah? Gak mungkin. Masa nyuruh orang ibadah? Bagaimana kita ya, sunnah Nabi, kita disuruh cukurnya nggak mau, kenapa? Ibadah. Begitupun yang telanjang itu mereka susah untuk dibilangin, kenapa? Karena mereka anggap itu ibadah, taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala dengan, ya, apa yang mereka lakukan tersebut. Kemudian fahada ta'abbud bima lam yashra'hu Allah. Dan perkara ini yang tadi disebutkan oleh Syekh, diantaranya adalah dengan kerahiban, tidak mau menikah. Kemudian yang kedua dengan tawaf di Ka'bah dengan tanpa pakaian. Ini adalah ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan membujang seumur hidup sebagai ibadah. Bahkan Allah perintahkan, Nabi SAW perintahkan untuk kita apa? Menikah. Bahkan itu termasuk sunnahnya para rasul terdahulu. Bahkan seorang sahabat dulu pernah mengatakan bahwasanya kalau seandainya saya tahu besok saya mati, malamnya saya nikah. Kata seorang sahabat, pernikahan itu adalah ibadah. Jamaah rahimahullah taala, maka tidak benar sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, di antaranya ada seorang wanita yang populer
Mungkin ada yang tahu namanya nggak? Seorang sufiyah yang tidak mau menikah lillahi ta'ala. Ada yang tahu namanya? Seorang sufiyah nggak mau menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nggak laku. Ada yang tahu namanya? Nanti Bapak searching, namanya Rabi'ah Adawiyah. Ya, Rabi'ah Adawiyah seorang sufiyah, perempuan ahli ibadahnya sufi yang dia tidak mau menikah, katanya jomblo fillah. Jomblo apa? Jomblo fillah, nggak mau menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa ta'abbud lillahi bi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan tawaf telanjang, ibadah dengan telanjang. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mau menikah, padahal nikah itu adalah syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa taqarrub ila Allah bi ma'siyatihi wa syar'a dinun lam ya'zan bihi, dan mereka membuat agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu diantara yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan orang-orang jahiliyah. Kemudian beliau mengatakan fal mas'alatu khatiratun jiddan, dan ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Kama ta'budu ahlul jahiliyati bisyirki wa hadha a'zam, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli jahiliyah yang mereka beribadah dengan kesyirikan. Kalau tadi ibadahnya dengan maksiat, nggak mau menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaf dengan telanjang, itu maksiat. Orang-orang jahiliyah di antara kebiasaan juga adalah apa? Mereka beribadah dengan kesyirikan. Wa hadza a'zam, dan ini adalah perkara yang paling besar, perkara yang paling berbahaya, yaitu menganggap kesyirikan adalah ibadah. Maka ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan yang ia anggap sebagai ibadah, maka ini juga di antara orang-orang yang susah untuk dinasehati. Ya, orang-orang yang susah untuk dinasehati untuk meninggalkan perbuatannya adalah menganggap kesyirikan itu adalah ibadah. Sekali lagi, bagaimana mungkin seorang yang meninggalkan ibadahnya? Bagaimana mungkin kita mengingatkan seorang untuk meninggalkan perbuatan yang dia lakukan padahal itu adalah ibadah menurut mereka? Wa huwa mawjudun qadiman wa haditha, dan perbuatan itu menganggap kesyirikan adalah ibadah adalah telah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Benar apa tidak para jamaah? Hari ini masih ada apa enggak? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh, Mas? Jadi kesyirikan dianggap ibadah. Ada yang bisa ngasih contoh? Hah? Nyembah kuburan. Nanti akan disebut oleh saya. Sama supaya seperti jawaban. Ada yang lain? Mana yang jawabnya? Hah? Sholat di samping kuburan wali. Ya, di kuburan siapa saja. Mau wali, mau wali murid, mau guru, ya sama saja. Ya, semuanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falladzina yatufuna bil qubur, dan maka orang-orang yang tawaf di kuburan, kemudian mereka wa yazbahuna laha, mereka menyembelih untuk kuburan itu, kemudian mereka bernazar untuk kuburan. Beliau sebutkan di sini ada 3. Tawaf di kuburan, menyembelih untuk penghuni kubur, dan juga bernazar untuk kuburan tersebut. Mereka mengatakan hadza taqarrubun ilallah. Ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal satu-satunya tawaf yang dinilai ibadah hanya tawaf di Ka'bah saja. Ka'bah yang ada di Makkah itu. Adapun Ka'bah yang ada di Pondok Gede itu bukan ibadah.
cuma belajar saja. Tapi yang menjadi ibadah adalah belajarnya itu, bukan apa? Bukan berkeliling di sana. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya, apa ibadah yang paling afdol di Ka'bah? Maka beliau mengatakan tawaf. Kenapa? Karena ibadah tawaf hanya dilakukan di Ka'bah saja. Adapun ibadah yang lain bisa kita lakukan di mana saja. Salat bisa di mana saja. Doa bisa di mana saja. Zikir bisa di mana saja. Kemudian apa? Dan yang lain-lainnya bisa kita lakukan, baca Al-Quran dan seterusnya, bersolawat pada Nabi bisa kita lakukan di mana saja. Adapun tawaf hanya dilakukan di Ka'bah saja. Apabila ada orang tawaf mengelilingi kuburan-kuburan tertentu sebanyak misalkan 7 kali, tidak ibadah. Dan tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk ibadah, maka dia melakukan apa? Imma kesyirikan atau kebid'ahan. Akan tapi kalau niatnya niat yang lain, maka tergantung niatnya. Apa biasanya niat yang lain? Misalkan akan di kampung-kampung itu nyari jamur, misalkan 10 kali juga tidak masalah. Tapi kalau dia niatkan ibadah, ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi masalah, dan itu susah untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena dia menganggap itu adalah ibadah. Begitu pula orang yang bernazar, ya kalau saya menikah dengannya, saya akan ziarah ke kuburan si fulan, saya akan ambil tanahnya dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengatakan kami tidak menyembah kepada kuburan, kami tidak minta sama kuburan, kami hanya menjadikan kuburan itu sebagai wasilah saja. Lalu apa bedanya dengan orang-orang musyrikun zaman dahulu? Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu, akan tapi kami jadikan mereka sebagai wasilah saja yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, orang-orang yang tadi disebutkan tawaf di kuburan, kemudian menyembelih di kuburan dan seterusnya itu, mereka tidak, kalau ditanya kamu menyembah kuburan si fulan, maka mereka tidak akan mengatakan demikian. Kami akan jadikan si penghuni kuburan ini sebagai wasilah karena kita orang kotor, orang ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami membutuhkan wasilah atau syafaat dari mereka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-18, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu ya sesembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu hanya menjadi syafaat saja. Hanya menjadi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa sering kita dengarkan bahwasanya mereka mengatakan diri mereka kotor, tidak pantas, langsung minta sama Allah, ya membutuhkan apa? Membutuhkan perantara-perantara, orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Ya, manusia zaman sekarang, ya pemimpin-pemimpin tertentu mereka butuh wasilah, butuh perantara. Kalau kita jamaah masnan datang ke Istana Merdeka diusir. Ya, diusir sama pas pampresnya. Ente siapa? Kalau kita dekat dengan Pak Teddy misalkan langsung masuk. Ya, langsung masuk. Jadi apa? Wasilah. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, jawablah, aku itu dekat, aku mengabulkan semua orang yang berdoa tanpa perantara tertentu. Hada indal musyrikin. Itu perkara yang tadi yang menjadikan kuburan, menjadikan tawaf di kuburan, bernazar di kuburan itu, ini kebiasaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Wa indal musyrikin al-mu'asirin al-muntasibin ila al-Islam. Adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka mengatakan hada taqarrubun ilallahi jalla wa ala biwasitati haula'is salihin. Ini adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
melalui perantara orang-orang soleh tersebut, orang-orang soleh yang kami jadikan sebagai perantara tersebut. Fahum syufa'auna, mereka adalah syafaat-syafaat kami tatkala kita meminta melalui arwah si fulan yang soleh, arwah kiai fulan, ustadz fulan dan seterusnya. Ini adalah syafaat saja, kami tidak minta kepada arwah si fulan. Wa yuqarribunana ilallahi zulfa, dan mereka orang-orang soleh itu mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kalau orang-orang musyrikin yang melakukan demikian dicap sebagai musyrikin, begitu pula orang-orang yang mirip-mirip dengan mereka pun harus berhati-hati. Jangan sampai kita mencontoh perbuatan-perbuatan mereka, meskipun kita menisbatkan diri kita kepada agama Islam, akan tapi yang menjadi patokan adalah amal-amal kita semuanya. Bukan hanya sekedar pengakuan. Semua orang bisa mengaku ahli tauhid, semua orang bisa mengaku Islam, semua orang bisa mengaku ahlus sunnah wal jamaah, akan tapi yang menjadi patokan adalah amal ibadah kita semuanya. Bagaimana cara kita membuktikan keimanan dan keislaman kita semuanya. Allahu ta'ala wa alam. Ini yang dapat kita sampaikan para jamaah rahimahullah ta'ala. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Apabila ada yang keliru, maka itu murni kesalahan dan kekurangan ilmu anak pribadi. Allah Subhanahu wa ta'ala terbebaskan dari segala macam bentuk kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.